Analisis kebijakan dapat dibedakan dengan pembuatan atau pengembangan kebijakan. Analisis kebijakan tidak mencakup pembuatan proposal perumusan kebijakan yang akan datang. Analisis kebijakan lebih menekankan pada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan proposal perumusan kebijakan yang baru. Namun demikian, baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan, keduanya memfokuskan pada konsekuensi kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, sedangkan pengembangan kebijakan memberikan petunjuk bagi pembuatan atau perumusan kebijakan yang baru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan sosial adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan dan rekomendasi terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial yang telah diterapkan. Penelaahan terhadap kebijakan sosial tersebut didasari oleh prinsip-prinsip umum yang dibuat berdasarkan pilihan-pilihan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan. Yang kedua, orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan sosial terhadap berdasarkan nilai benar atau salah. Yang ketiga, pertimbangan politik yang dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Ketiga alternatif tindakan tersebut kemudian diterapkan untuk menguji atau menelaah aspek-aspek kebijakan sosial yang meliputi yang pertama, penyataan masalah sosial yang direspon atau ingin dipecahkan oleh kebijakan sosial. Yang kedua, pernyataan mengenai cara atau metode dengan mana kebijakan sosial tersebut diimplementasikan atau diterapkan. Yang ketiga, berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan atau akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai dampak diterapkannya suatu kebijakan sosial. Proses perumusan kebijakan sosial. Perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu tahap identifikasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Tahap identifikasi. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan adalah tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial, yaitu mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Analisis masalah dan kebutuhan. Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain, apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat, dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi, siapa dan kelompok mana yang terkena masalah. Yang ketiga, penginformasian rencana kebijakan. Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. Yang keempat, perumusan tujuan kebijakan. Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat, dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. Dalam tahap implementasi, ada perumusan kebijakan, yaitu rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama, dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya. Kemudian, dalam tahap ini ada juga perencanaan dan implementasi program.
Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. Dan tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antara tahapan serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme dan isu-isu kebijakan sosial. Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam proses perumusan suatu kebijakan sosial. Sebagian besar negara menyerahkan tanggung jawab ini kepada setiap departemen pemerintahan. Namun ada pula negara yang memiliki badan khusus yang menjadi sentral perumusan kebijakan sosial. Terdapat pula negara-negara yang melibatkan baik negara pemerintah maupun swasta dalam merumuskan kebijakan solusinya. Sebagian besar negara menyerahkan tanggung jawab mengenai perumusan kebijakan sosial kepada kementerian, departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang berperan. Misalnya, Departemen Sosial di Indonesia merupakan salah satu departemen yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Badan Perencanaan Nasional. Dalam konteks pembangunan yang lebih luas, perumusan kebijakan sosial juga seringkali menjadi tugas khusus dari Badan Perencanaan Nasional yang sengaja dibentuk untuk merumuskan dan sekaligus mengatur mekanisme kebijakan sosial. Yang ketiga yaitu Badan Legislatif. Badan Legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial. Yang keempat yaitu pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Di sejumlah negara di mana administrasi pemerintahannya lebih terdesentralisasi, pemerintah daerah atau Pemda memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan sosial, khususnya yang menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat. Peranan lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi non-pemerintah atau ORNOP adalah berbeda dalam setiap negara. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang, pemerintah semakin memberi peran yang leluasa kepada sektor-sektor non-pemerintahan untuk juga terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial. Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya, perlu ditelah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial. A. Peran negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam merumus kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan di muka bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. B. Perangkat hukum dan penerapannya. Perangkat hukum dimiliki kekuatan memaksa melalui sanksi dan hukuman yang melekat di dalam kebijakan sosial, memerlukan perangkat hukum yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undang dan peraturan pelaksanaannya. C. Koordinasi antar lembaga. Seperti sudah dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan sebagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu adanya
koordinasi dan kerjasama antara lembaga tersebut agar kebijakan sosial tidak bersifat tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain. D. Sumber daya manusia. Aspek mengenai SDM ini menyangkut sejumlah dan kualitas para pembuat kebijakan yang akan diserahi tugas, dan D. Dalam merumuskan kebijakan sosial. Meskipun kebijakan sosial menyangkut aspek sosial, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu. Pentingnya pelayanan sosial. Pentingnya pelayanan sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan sosial. Isu ini terutama muncul karena adanya kecenderungan pemerintah yang semakin menurunkan anggaran belanjanya untuk kepentingan pelayanan sosial. Pelayanan sosial pada dasarnya merupakan investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat. Penentuan prioritas pelayanan sosial. Di sebagian besar negara berkembang, keinginan untuk memperbaiki pelayanan sosial sangat besar. Namun demikian, sumber dana untuk pengadaan pelayanan tersebut sangat terbatas. Penentuan bentuk pelayanan sosial. Isu berikutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial apa yang cocok untuk negara berkembang. Dewasa ini semakin disadari bahwa bentuk-bentuk dan standar pelayanan di negara maju tidak dapat sepenuhnya diterapkan di negara berkembang. Distribusi pelayanan sosial. Hampir bisa dipastikan bahwa semua negara memiliki masalah yang sama dalam kaitannya dengan persoalan supply dan demand pelayanan sosial. Dalam arti kebutuhan akan pelayanan sosial selalu besar dari kemampuan pemerintah atau lembaga penyelenggara dalam mengusahakan pelayanan sosial. Penetapan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial. Karena sumber daya manusia dan dana relatif terbatas, maka isu mengenai pilihan dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan harus pula menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi para pembuat kebijakan sosial. Pembiayaan pelayanan sosial. Isu kebijakan sosial lainnya yang sangat penting adalah mengenai pendanaan pelayanan sosial yang menyangkut sistem, sumber, dan metode pendanaan. Terdapat suatu sistem di mana pelayanan sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh pemerintah, yang dananya diambil dari subsidi sektor-sektor lain dalam bidang perekonomian negara tersebut. Pelayanan pendidikan dasar merupakan salah satu contoh sistem ini. Ada 3 model pendekatan dalam analisis kebijakan, yaitu 1. Pendekatan empiris, 2. Pendekatan evaluatif, dan 3. Pendekatan normatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata. Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan. Dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi atau pengenalan terhadap hukum nyata yang berlaku, yang empiris berlaku atau sepenuhnya, bukan yang experis tidak jelas, tidak dalam perundangan yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas atau keberlakuan,
hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam keputusan hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan, ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah, dan sebagainya. Untuk bagian B, pendekatan evaluatif adalah suatu pendekatan yang menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria tolak ukur atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memegang agama berupa segi ajarannya. Contohnya, seseorang yang memiliki keyakinan serta berpegang teguh terhadap apa yang telah dia yakini.